Ntar aja pas pulang. Iya. Ini bener sama Pak suami lagi mau jalan. Jangan pernah takut untuk mencintai secara utuh meskipun ada resiko hatimu terluka, tapi yang terpenting engkau telah memberikan yang terbaik pada setiap momen kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Apa kabar di akhir bulan? Semoga selalu diberikan kebahagiaan berlimpah ruah di setiap harinya. Nah, ini video tuh sekitar 2 minggu lalu ya teman-teman sebenarnya. Jadi hari ini Bunda bakalan sharing tentang video random, dimana ada beberapa bagian video yang belum sempat masuk ke YouTube Bun Ai, baik di Sketsa Bunda maupun di keluarga Bun Ai. Tapi mudah-mudahan meskipun video ini random, teman-teman tetap bisa mengambil inspirasi dari video Bun Ai. Nah, ini langsung aja kita mau jalan ke notaris teman-teman. Jadi ini tuh sekitar jam 11 atau jam 12 gitu ya. Udah mulai panas banget karena emang kebetulan pagi-paginya tuh Abang Rafa kan sekolah. Jadi kita beresin dia sekolah dulu, terus beresin anak-anak. Nah, kebetulan Bunda ada temen yang bisa dititipin nih untuk si baby Agni sama Bang Bima. Nah, ini tuh sekitaran Depok ya teman-teman. Bunda agak bingung nih, Depok lama, Depok baru ya. Pokoknya intinya dekat Samsat, nggak jauh. Jadi ini tuh adalah notaris yang depannya juga notaris, tapi balik lagi rezeki Allah itu emang nggak pernah tertukar ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang daerah Depok, kalau butuh tentang surat-surat atau mungkin mau konsultasi, yang butuh jasa konsultasi notaris lah ya, ini bisa banget langsung ke Notaris Rini. Ini super duper cepet ya. Sejauh Bun Ai kenal notaris, urus surat-surat, ini tuh cepet banget sih kalau menurut Bun Ai pribadi. Dan dia sangat korporatif, jadi kapanpun kita tanya, itu sepanjang dia online tuh bakalan jawab. Dan ini alhamdulillah untuk surat rumah yang rumah Bunda sekarang tuh udah jadi, barokallah. Kita transaksi sekitar di Januari. Cuma karena emang suratnya masih di bank, jadi Bunda ada pelunasan di sekitar Februari. Kalau untuk notarisnya sendiri mungkin di awal Maret. Nah, karena area perumahan Bun Ai itu masih SHGB, makanya Bun Ai naik ke SHM. Biasanya kalau SHM tuh butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun. Tapi ini alhamdulillah dari Maret September udah selesai. Nah, ini lanjut pulangnya kita mampir ke Hypermart. Kebetulan kan anak-anak dititip sama temennya Bun Ai ya, Baby Agni sama Bang Bima. Nah, ini Bun Ai langsung aja belanja tipis ya. Jadi ini Bun Ai beli minyak, alhamdulillah udah turun harganya sekitar 25.000. Ini Bunda beli odol khusus buat Bun Ai karena emang sensitif banget giginya ya. Dan Bunda tuh emang dari dari belum nikah itu selalu masalah di area mulut. Kadang-kadang kalau salah makan sedikit radang, terus misalnya Pepsodentnya itu beda, itu sariawannya banyak banget. Ya, balik lagi Allah tuh selalu adil sih, memberikan titipan segala kelebihan dan segala kekurangan. Bukan yang ada serabutnya. Ini dia. Berapa? Nah, ini lanjut Pak suami lagi pilih-pilih sikat gigi ya. Kalau ngomongin gigi nih, kita ngomongin rezeki juga ya. Karena kita berpikir apapun yang sudah kita makan adalah bagian dari rezeki kita. Padahal kalau mau jujur-jujuran nih, dari setiap yang kita makan tuh Allah kayak nyelipin sedikit gitu di sela-sela gigi untuk memberikan makan si kuman-kuman gigi. Bener nggak? Sehebat itu ya, sedetail itu Allah mengatur rezeki setiap hambanya. Bahkan yang nggak terlihat, yang udah dimakan, yang dibilang wah kalau udah kita makan tuh baru rezeki kita, ternyata enggak semuanya ya teman-teman. Ada sedikit lah yang diselipin Allah di sekitar gigi yang kalau nggak kita bersihin bisa bikin sakit gigi. Ternyata itu memang bagian dari rezeki si kuman-kuman gigi teman-teman. Nah, itu tadi lanjut Bun Ai cari-cari pembalut. Terus ini Bun Ai pernah ngelihat nih Nagita Slavina ngambil sampo ini sampai 5. Terus Bun Ai lihat harganya, wow. Menurut Bun Ai 100.000 masih agak high ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? 100.000 untuk sebotol shampoo apakah murah Bun Ai? Karena kualitasnya aku udah coba, boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Seperti biasa, Pak suami itu lagi ngidam sepeda sebenarnya. Bunda udah beberapa kali bilang beli aja, tapi dia kayak masih maju mundur. Karena emang dia tuh pengennya sepedahan bareng-bareng. Sementara Sabtu dan Minggu, kadang kita itu tukeran ya teman-teman. Bun Ai yang lebih banyak kegiatannya di hari Sabtu dan Minggu, dan Pak suami yang biasanya handle untuk urusan rumah. Ya alhamdulillah selama masih mau dan dimampukan oleh Allah, mudah-mudahan kita terus bersemangat.
Dan ini lanjut kita cari susu UHT. Jadi kalau ada yang tanya Baby Agni nyusunya apa, bareng ya sama Bang Bima. Pokoknya random aja, yang terpenting tuh Bunda jaga pola makannya. Nah ini lanjut, Bunda lihat-lihat seperti di emak-emak kebanyakan lah. Happy aja kalau ngeliat kayak gini. Kalau beli mah enggak, justru kalau udah dibeli malah enggak happy ya kan. Kalau dipajang begini happy. Nah ini selesai dari Hayo Permat, langsung aja Bun Ai mau nganterin Abang Rafa untuk mondok setiap weekend. Jadi ini lagi Bun Ai latih nih ya, karena Abang Rafa sekarang tuh kelas 4. Jadi setiap Sabtu dan Minggu Bunda nitip sama salah satu kerabat juga di Rumah Harapan untuk mondokin Rafa gitu. Jadi setiap weekend aja karena kan dia masih sekolah. Alhamdulillah di minggu pertama nangis, di minggu kedua juga nangis karena ngerasa ya mungkin ada yang berbeda. Nah di sini tuh jadi nggak terlalu banyak untuk santrinya karena random juga, ada yang memang yatim piatu, ada yang yatim aja, ada yang piatu aja, ada juga yang memang kayak Bun Ai gini nitip. Temen Bun Ai tuh sahabat Bun Ai juga ya, namanya Bunda Naufal, itu anaknya luar biasa, sendiri loh pengen dari yang sekolahnya tadinya di rumah pindah ke sini. Alhamdulillah. Jadi balik lagi, Bun Ai sekali lagi bukan pengen Rafa harus mondok enggak, tapi Bun Ai pengen menyajikan sesuatu, membuka tabir gitu ya, bahwa ternyata hidup itu berwarna Rafa, tidak seperti yang kamu lihat setiap harinya. Oke, cita-citanya? Nah itu Rafa perkenalan ya. Alhamdulillah, jadi salah satu bentuk rezeki itu adalah ketika kita memiliki banyak teman. Makanya Rasulullah bilang bahwa silaturahim adalah memperpanjang usia ya teman-teman. Sebenarnya bukan usianya yang panjang, usia kita tuh udah dalam kekeran ya bahasanya. Bunda itu incarannya Allah, incarannya malaikat Israel. Tapi silaturahim memperpanjang usia adalah usia kita dikenal itu sepanjang hayat. Bahkan ketika kita meninggal nanti, orang-orang tuh masih kayak kenal sama kita. Nah itu tuh yang dimaksudkan silaturahim memperpanjang usia. Jadi bukan usianya yang panjang, tapi kebaikannya sih lebih kayak gitu. Nah ini alhamdulillah teman Bunda itu ngajak kan, kalau mau Sabtu Minggu juga boleh, nanti aku yang bantuin ngomong. Dan alhamdulillah banget Sabtu Minggu tuh Bunda bisa menyajikan kepada Rafa sesuatu yang beda. Mungkin kalau Sabtu Minggu biasanya dia healing tipis sama orang tuanya, di sini dia lihat betapa luar biasanya anak-anak seusia dia itu bikin roti, terus juga kayak nyapu-nyapu, bersih-bersih, pesantren dengan makan yang mungkin jauh dari kata sama seperti di rumah. Tapi Bunda senang banget. Jadi sekali lagi bukan pengen Rafa harus mondok, tapi Bunda memang pas kelas 4 tuh kayak pengen menyajikan sesuatu yang Rafa harus lihat gitu. Lika-liku dunia. Kadang-kadang kalau kita yang ngomong kan gak didengar ya, tapi ketika dia lihat gitu kan, alam bawah sadar tuh merekam. Alhamdulillah better banget, setelah seminggu baru mondok dia tuh di rumah makan nggak terlalu pemilih. Biasanya dia yang paling memilih, bahkan kalau dia nggak cocok bisa nahan lapar teman-teman. Nah ini Bunda sekalian menjawab ya, pertanyaan banyak banget masuk di DM sketsa Bunda. Bun Ai, rumah yang lama itu kayak gimana sih? Kok langsung aja sketsa Bunda? Harusnya ada potongan atau cuplikan rumah Bunda yang lama. Ya rumah Bunda yang lama kayak gini, kurang lebihnya anak-anak ini memang posisinya kita ada 2 kamar, 1 kamar besar, 1 kamar kecil. Tapi karena 1 kamar besar itu lumayan banget, jadi biasanya kita tetap tidur berlima di 1 kamar depan. Nah ini adalah posisi dimana Bunda itu udah rapi-rapi. Jadi Bunda itu kan pindahan gak jauh ya, hanya sekitar 15 menit dari rumah yang lama. Makanya Bunda pindahnya tipis-tipis. Jadi barang-barang yang kecil udah Bun Ai pindahin duluan, mohon maaf. Ketika selesai gitu, ketika tinggal bawa yang besar-besar, baru tuh tetangga pada nanya mau kemana gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah pokoknya setiap rumah itu selalu memiliki cerita, setiap lingkungan selalu memberikan kebaikan, tergantung angle mana yang mau kita lihat. Pokoknya itu emang terdominasi sama warna ungu karena emang Bunda suka warna ungu ya. Sekarang juga masih ada sih beberapa yang warna ungu, emang belum diganti semua karena masih fungsinya masih bagus banget. Nah jadi tuh waktu mau pindahan Bunda udah bilang ya, pernah ngosongin lemari semuanya karena udah pede bakalan
kayak kita banyak buang barang nih, karena nanti rumahnya bakalan lebih sempit dari yang sekarang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah tuh selalu punya cerita di balik keikhlasan. Nah ini biasanya kalau bikin konten, semua alat tulis itu Bun Ai taruh di dalam satu tas supaya anak-anak gak ganggu. Tapi ya nyampe aja sih mereka mah tetap aja diambil. Nah kalau untuk meja nulis-nulisnya tadi teman-teman lihat ya. Nah ini untuk rak piringnya yang Bun Ai cerita, karena emang beberapa barang ada yang kita jual-jualin supaya bisa nambel nih ibarat ya aksesoris di rumah yang sekarang. Tapi kalau yang masih bagus selalu kita bawa-bawa. Oke, ini untuk area jemurnya di belakang seperti ini. Kalau yang rumah sekarang tuh area jemurnya di luar ya teman-teman. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai untuk terus belajar supaya bisa menyajikan video yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf ya kalau videonya tuh emang masih jauh dari kata cukup ya teman-teman. Nah ini tuh proses Bun Ai pindahan nih. Jadi yang bisa dibawa dipakai mobil itu kita bawa. Lemari merah bisa kebawa, lemari hijau, lemari coklat, wah barakallah. Nah yang besar-besar kayak gini baru deh kita pindahin terakhir pas udah mau finish gitu. Nah tadinya lihat ya, antara apa ya, penyekat antara dapur sama ruang tamu tuh nggak ada. Karena emang kita sebenarnya jujur itu budgetnya udah habis banget. Akhirnya Bun Ai sama Pak suami discuss gimana nih caranya supaya bisa lebih bagus lagi tampilannya. Ya udah kita jualin beberapa barang seperti tadi tuh ya, rak piring, dan alhamdulillah pas banget. Allah tuh kadang-kadang kayak gitu, ngasih sesuatunya pas banget kita butuh. Alhamdulillah beberapa Bun Ai kan ikut kerja sama ya menjadi makmelar, bukan makelar. Kalau makelar kan komisinya gede banget, ini mah makmelar, jadi menyambung lagi gitu. Nah alhamdulillah pas banget, itu pas butuh lah ya pokoknya. Closing Bun Ai, alhamdulillah. Jadi budgetnya bisa dipakai untuk bikin penyekat yang hijau ini antara dapur dengan ruang tamu. Pokoknya Bun Ai yakin kok setiap rumah tangga itu pasti memiliki, mohon maaf, kisahnya masing-masing. Jadi kita balik lagi, rezeki itu emang harus kita jemput teman-teman. Kadang-kadang kalau kita nunggu aja pasti datang, karena rezeki itu ibarat kematian yang tanpa kita kejar-kejar tuh kalau emang udah punya kita akan menghampiri. Tapi ada rezeki yang kalau kita jemput itu bisa aja Allah percayakan jauh lebih baik lagi. Nah ini alhamdulillah Bun Ai gak pernah lupa kalau habis nganter anak-anak di pagi hari kayak gini, terus sorenya selalu kita healing tipis menggunakan motor tercinta. Itu sama anak-anak, entah mungkin cuma muter aja atau mungkin sambil jajan-jajan tipis ya, biasanya udah Bun Ai budgetin gitu sehari berapa. Karena kalau pas lagi naik motor itu ngobrolnya ternyata seru banget. Kadang-kadang kalau di rumah nih sengaja ngobrol, entah si abangnya tiba-tiba pengen ngerjain tugas, Bun Ai juga nggak sengaja tiba-tiba buka handphone, si adik main dinosaurus. Tapi kalau di motor semua tuh kayak fokus, sejam setengah tuh kita muter-muter tanpa ngelihat media sosial, menikmati kehidupan sama anak-anak, dan ternyata alhamdulillah sebahagia ini. Nah ini anak-anak biasanya beli ikan, ngeliat-ngeliat, anak Bun Ai mah seneng aja ngeliat-liat, dan Bun Ai nggak pernah kayak jangan dilihat takut dibeli, enggak. Kalau pas mahal Bun Ai selalu jujur, mohon maaf ya uangnya ada tapi bukan untuk sana budget ya, dan mereka biasa ngerti. Tapi ini yang paling penting, biasanya kalau di rumah tuh udah dibikin perjanjian dulu. Nanti boleh ya lihat ikan, tapi beli harganya tuh yang batasnya Rp10.000 misalnya kayak gitu, atau batasnya itu Rp5.000. Nah biasanya nanti Abang Rafa tuh yang bakalan kayak nge-guide adik-adiknya untuk ini mahal, ini enggak sesuai perjanjian kayak gitu. Nah ini nih sama kayak taman mini ya yang di depan rumah Bun Ai. Ini benar-benar boleh dari Bun Ai ngumpulin uang 2000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebagian taman yang dari pemilik lama juga kita jual barang-barangnya. Nanti kita tambahin sama sinking fund 2000-an kita. Jadi itu aja bisa Bun Ai share untuk hari ini. Sekali lagi gak ada maksud apapun, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baik, yang buruk-buruk silahkan dibuang. Maafkan semua kekurangan Bun Ai. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman. Dan jangan pernah lupa juga untuk mencoba maksimal di setiap momen kehidupan yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang punya channel, ayo ya tinggalkan komentar supaya kita bisa bersilaturahim kembali. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.